Mulai ya, salam kenal. Saya Samuel Bisam dari Kendal. Kita akan memulai acara yang sangat penting ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa open kamera. Ya, karena acara ini penting, maka saya berharap Bapak Ibu jangan meninggalkan Zoom ini sebelum acara selesai ya, supaya dapat ilmu yang cukup ya, jelas ya. Kita akan bersama-sama mengucapkan, menyerukan moto Atomi bersama-sama ya. Satu, bisa disiapkan dulu moto Atomi. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama dengan semangat, dengan antusias. Satu, dua, tiga. Menghargai semangat, menciptakan Menciptakan visi, visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo kita. bisa. Ya, kita akan mengikuti eh, pembahasan yang tentu yang sangat penting buat kita. Nanti pembicara kita adalah Ibu Ripka. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ripka. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Ya, silakan Ibu Ripka untuk memaparkan apa yang menjadi produk malam ini yang akan disampaikan. Baik, makasih Pak Sam untuk memulai Zoom kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih untuk Bu Ida ya yang memberikan saya kesempatan untuk sharing malam ini produk. Saya mungkin juga tidak sepenuhnya menguasai, nanti kita saling berbagi ya teman-teman di sesi ini. Dengan saya malam ini Ripka Atomian dari Jogja akan berbagi seperti itu. Saya izin share screen. Ini screen-nya saya ambil dari CH Atomi. Jadi nanti teman-teman yang membutuhkan bisa langsung untuk buka di CH Atomi. Terlihat teman-teman? Nah, jadi malam ini kita kalau dari judul kan itu seperti diperbandingkan gitu. Tapi setelah saya mempelajari ini bukan diperbandingkan tetapi dia customize sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Jadi bukan diperbandingkan tetapi untuk menambah pengetahuan kita kalau ketemu nih member di lapangan kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk apa ya deep cleansing yang kan kita dulu pernah belajar ya double cleansing ya ini masuk yang paket deep cleanse yang seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deep pure cleansing. Ini berbahan dasar air apa minyak ya teman-teman ya. Jadi saya juga mencoba memakai ini dan saya bersyukur ya dikasih kesempatan Bu Ida berbagi karena berbagi itu saya tahu kesalahan apa yang saya lakukan sehingga saya berjerawat gitu ya. Jadi saya karena mempersiapkan itu saya jadi tahu. Karena saya sempat mikir kenapa saya jadi jerawatan seperti itu. Nah, jadi cleansing, deep cleansing, pure oil, apa deep pure cleansing oil ini akan membersihkan dengan sempurna. Sehingga kulit kita itu sehat dan lembab ya. Jadi tujuan utama ini dan yang luar biasa, Deep Pure Cleansing Oil ini sudah mendapatkan paten teman-teman. Jadi Atomi itu kalau membuat produk itu nggak main-main gitu ya. Sudah dipatenkan dan itu memang dia berfungsi untuk membersihkan komedo, minyak dan kotoran lain. Ya, jadi meskipun sudah dibersihkan, kita tetap merasa kulit kita itu lembab, tidak menjadi kering seperti itu. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa membaca. Ini nanti bahan utama dari Deep Pure Cleansing Oil adalah monoskus fermented oil 7 complex sama dia anti sebum. Ya, jadi kalau teman-teman yang takut jerawat, sebenarnya kalau pakai ini dia bisa anti jerawat seperti itu ya. Jadi membersihkan sampai dalam. Dan kalau teman-teman yang pernah membeli, dia itu benar-benar bening gitu ya. Jadi encer akan berbeda seperti di cleanser yang kita bisa nyerap. Suaranya ada yang bocor ya. Eh, nah, monoskus fermented oil 7 complex ini adalah jenis apa kayak jamur gitu ya di fermentasi sehingga dia bisa berfungsi untuk
kegunaan untuk kulit seperti itu ya. Jadi ini ada 6 fungsi. Nanti teman-teman bisa membaca, dia membersihkan, membantu membersihkan komedo, sebum, juga ada bahan yang aman ya. Jadi kalau mama kulit-kulit yang berjerawat banyak, nggak khawatir pakai ini karena berbahan dasar oil gitu ya. Jadi tidak akan merusak skin barrier atau membuat sakit seperti itu. Dan juga dia wanginya enak teman-teman. Jadi wangi moringa ya, moringa. Jadi kalau teman-teman nanti yang sudah pernah memakai, kita bisa berbagi. Nah, kalau ini mungkin agak kimia ya, saya nggak terlalu ngerti, tetapi dari beberapa sumber yang saya mempelajari, memang kalau untuk teman-teman yang make up ya, ini kita udah masuk ke yang make upnya cukup tebal, apalagi ada waterproofnya. Nah, pakai Deep Pure, Deep Deep Pure Cleansing Oil ini sangat cocok sekali. Ya, jadi sangat cocok sekali memakai ini. Nah, ini mungkin nanti ada satuan kimianya ya, saya nggak terlalu bisa menjelaskan, tetapi nanti teman-teman bisa membaca ini gitu ya. Jadi yang non-pore oilnya itu bisa membersihkan yang waterproof make up-nya. Terus kalau yang pore oilnya itu dia akan membersihkan lip tint, kosmetik di mata, atau yang berwarna. Nah, ini ada anti sebumnya, jadi bisa mengecilkan pori. Jadi teman-teman yang porinya besar, monggo bisa memanfaatkan produk ini untuk menolong kita. Jadi ketika nanti kita pakai cushion atau apa, pori kita itu kecil dan bagus gitu ya. Jadi kita seperti porselin wajah-wajah orang Korea. Nah, ini ada patennya teman-teman. Jadi sudah ada paten sertifikatnya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Deep Pure Cleansing Oil ini mengandung monoscus fermented oil. Ya, jadi difermentasi selama 240 jam dengan 7 jenis minyak. Nah, minyaknya itu apa aja? Ada minyak argan, olive, sunflower, jojoba, macadamia. Ya, kacang yang enak itu ya teman-teman ya. Nah, ambil minyaknya, terus green tea ada camellia. Ya, jadi sehingga difermentasi dan akhirnya memberikan khasiat. Ya, jadi luar biasa ya karena itu difermentasi menghasilkan zat yang artinya dia berguna lebih maksimal. Yang pertama, menjadi antioksidan dan perlindungan terhadap sel. Generasi bahan aktif baru dari fermentasi meningkatkan bahan aktif, meningkatkan khasiat bahan yang ada, dan meningkatkan kelembaban di dalam kulit kita seperti itu. Nah, 3 bahan utama. Jadi ini kalau kita lihat surfaktan itu identik dengan yang kalau kita biasanya suka bilang SLS gitu ya. Tapi ini surfaktannya itu memang tidak bersabun, keluar busa gitu ya. Tetapi dia berasal dari sorbitol gitu ya. Jadi diambil dari jagung, kentang, dan ubi jalar yang dimana bisa menghidrasi dan menyegarkan dan juga melindungi tekstur serta kesehatan kulit kita. Nah, ini juga ada tes iritasinya teman-teman. Ya, jadi tidak ada iritasi, aman dan ringan. Nah, ini baunya ya. Jadi kalau ketika kita pakai, wangi yang paling tercium itu adalah lemon, gardenia dan green notes gitu ya. Termasuk ada middle notes dan best note, bau-bau yang lainnya seperti itu, campuran seperti itu. Lembut sekali baunya. Nah, ini cara membersihkan teman-teman. Jadi nanti kita mungkin lihat videonya dan juga nanti saya sedikit sharing kesalahan apa yang saya Bro, orang ngerti. Men, hilang dari kecil ke bocor, jadi tolong. Jadi ini membersihkannya itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Karena apa? Karena nanti terjadi emulsifikasi. Nanti saya jelaskan apa sih emulsifikasi itu gitu ya. Jadi ketika kita pakai deep cleansing oil ini, ketika saya membaca dan mempersiapkan, saya baru tahu. Oh, makanya kenapa muka saya jadi jerawat karena saya salah seperti itu gitu ya. Apa sih emulsifikasi itu? Nah, saya mau jelaskan teman-teman. Jadi karena berbahan dasarnya dia adalah oil atau minyak. Proses emulsifikasi itu penting teman-teman. Karena dia minyak, dia akan ketika dioleskan ke wajah kita yang ada make upnya, yang waterproof atau yang mungkin tebal sekali seperti itu ya, kotoran, ada sebum, itu kan kita akan ini ya kayak massage untuk membuangnya seperti itu ya. Ini berbeda seperti deep cleanser. Kalau deep cleanser kita gosok, buang make up, kan dari creamy ya. Kalau deep cleanser teman-teman yang pakai, dia creamy. Ketika kita oleskan, dia akan menjadi minyak yang benar-benar keluar membuang semua kotoran yang ada. Kalau sebaliknya ini dia memang sudah oil. Nah, supaya dia berfungsi bisa terjadi emulsifikasi teman-teman, itu nggak bisa langsung kita bilas air.
Ya, jadi ketika saya memakai awal, saya itu tidak membaca cara memakai sehingga saya cuma hanya tahu oh tangannya harus kering, wajahnya harus kering. Ya sudah, saya pencet, saya oleskan ke wajah, saya cuci. Nah, ketika sudah merasa bersihnya, sudah kotorannya sudah kebuang, ya, saya langsung bilas dengan air. Nah, itulah penyebab kenapa saya jerawat. Kenapa? Karena tidak terjadi emulsifikasi. Karena produk ini dengan kecanggihannya dia itu memang harus dikasih sedikit air, bukan banyak ya. Mungkin sedikit air secukupnya ya. Terus kita basahin ke wajah kita yang berminyak itu, dia akan menjadi putih susu, ada milkinya. Nah, disitulah terjadi proses teman-teman. Minyak itu pecah menjadi partikel kecil dan ketika dibilas itu nanti di mana kalau proses emulsifikasi itu dia menghubungkan minyak dan air. Kalau teman-teman tahu tuh minyak sama air itu kan bertabrakan ya, kayak berantem gitu kalau kita dulu belajar tentang apa ya, mungkin kimia atau apa gitu ya. Kan itu nggak bisa campur, betul ya? Minyak sama air itu kan nggak bisa campur seperti itu. Nah, karena dia membutuhkan air untuk terjadinya emulsifikasi untuk mengangkat semua kotoran, itulah terjadi emulsifikasi. Nah, sehingga kalau kita tidak tepat menggunakan produk ini, itu nanti sayang sekali. Jadi tidak bisa berfungsi seperti didesain awal gitu ya, seperti mengecilkan pori, sebum gitu. Akibatnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, di dahi saya juga curiga gitu. Kenapa saya jadi jerawatan? Gini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Saya itu seumur-umur nggak pernah jerawatan kayak gini. Oh, saya analisa sendiri. Oh, gara-gara saya tidak tepat menggunakan Deep Pure Cleansing Oil. Nah, tips ya nanti teman-teman yang mungkin ada yang salah. Semoga cuma saya yang salah ya. Tapi kalau ada teman-teman yang tidak tepat, ini beberapa tips gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya udah bilang, ketika kita memakai itu berbeda gitu ya. Tangan kita itu harus kering. Wajah kita juga kering gitu ya. Jadi kita pump Deep Pure Cleansing Oilnya ke wajah, dipijit dulu ya, dimasak dulu. Mungkin ada make upnya yang begitu tebal. Kita bisa tahu ya kalau kita pergi pesta itu tebal karena saya pengen segera dibilas air. Jangan dulu, sabar dulu teman-teman. Ambil air dikit, ditaruh di wajah kita yang ada oil itu, dimasak dengan lembut. Nanti akan jadi susu. Ya, hati-hati matanya jangan terbuka. Jadi kalau kemasukan milkinya tuh lumayan nggak nyaman seperti itu ya. Nah, setelah dia berubah menjadi susu, itulah terjadi emulsifikasi. Dia akan mengangkat kotoran, make up, sebum, kotoran-kotoran yang ada di dalam pori kita. Makanya dia membersihkan sampai deep. Nah, ternyata banyak orang melewatkan langkah emulsifikasi ini. Sehingga apa? Masih beruntusan nih. Dari nggak beruntusan jadi beruntusan. Saya jadi pikir apa gara-gara nggak cocok. Jadi mikir gitu. Karena selama ini saya pakai mild cleansing water untuk deep cleanser saya. Terus terasa berminyak gitu ya. Sehingga sayang sekali sudah hampir beberapa minggu saya pakai dan saya salah dan saya sangat merasa diberkati ya jadi belajar seperti itu. Nah, terus untuk dunia skincare ya, Kak, jadi kalau produk ini sebelum diemulsifikasi, kan minyak itu memang dia berbahan dasar minyak, dia akan melarutkan tuh. Biasanya kalau mau kita nggak make up, itu kan pasti ada sunscreen ya. Mungkin kalau ada teman-teman seperti suami saya pakainya fresh sun lotion itu cukup pekat ya. Dia akan melarutkan ya. Kalau yang pakai make up yang tebel memang direkomendasikan untuk teman-teman yang make upnya tebel ya, dia membersihkan sebum. Nah, ketika kita tambahin air, sekali lagi ingat, ketika kita udah gosok gitu ya, jangan langsung buru-buru dibilas. Ambil lagi sedikit air, karena ketika berubah jadi milky, air itulah yang terjadi emulsifikasi bersama minyak itu yang akan membersihkan minyak, kotoran, sisa make up, dan sunscreen kita, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi tujuan di Pure Cleansing Oil di dalam emulsifikasi udah jelas ya. Jadi benar-benar akan membersihkan pori seperti tadi tujuan utamanya akan membersihkan pori bahkan nanti akan mengecilkan terus juga membuat muka kita mudah dibilas seperti itu, mengurangi residu. Jadi buat orang-orang yang mukanya sangat berminyak mungkin itu sangat menolong memakai ini karena kan minyak ketemu minyak ya. Jadi dia akan menolong mengembalikan kulit kita menjadi kulit yang harusnya itu moist seperti itu ya. Jadi kulit yang sehat seperti itu. Nah, ternyata di dalam proses cleansing oil ini teman-teman,
ternyata dirancang sebagai hydrophilic cleansing oil ya. Jadi minyak yang bisa diemulsi dengan air. Seperti yang tadi saya sudah bilang, minyak dan air kalau ketemu itu lawan gitu ya, nggak bisa bersatu gitu ya. Ternyata produk ini luar biasa. Dia dirancang sebagai hydrophilic cleansing oil. Apa sih hydrophilic cleansing oil ini? Nah, hydrophilic cleansing oil itu artinya apa? Cleansing oil yang bisa menyatu dengan air. Wow, kita harus tepuk tangan buat Korman R&D ya. Luar biasa gitu ya. Jadi hydro itu air, philic itu suka. Jadi minyak dan airnya itu saling tarik, saling suka gitu loh. Biasanya kan mereka saling musuhan, tetapi ini saling suka gitu ya. Nah, sehingga memang produk ini memiliki bahan utama untuk emulsifikasi. Jadi ketika ketemu air, dia bukannya semakin rasanya berminyak, tetapi malah berubah menjadi milky, ya, mengangkat semua kotoran, membuang itu semua. Akhirnya ketika kita bilas terakhir, semuanya bersih. Amazing ya teman-teman ya, produknya luar biasa ya. Nah, selanjutnya saya mau share satu video, ini agak cepat gitu ya. Jadi nanti kalau perhatiin dengan tepat bisa lihat, dia kasih sedikit air untuk terjadi emulsifikasi. Dan teman kita ini dia menggunakan dengan foam cleanser. Jadi karena di pure cleansing oil adalah termasuk pembersihan yang pertama untuk deep ya. Dia itu boleh memadukan dengan pencucian tergantung jenis kulit kita. Boleh pakai Ecomel, boleh pakai Derma Cleansing Gel, boleh pakai foam cleanser yang untuk wajah normal. Kita ikutin ya, cuma sebentar. Ya, jadi cara memakainya terlihat ya. Jadi mereka oleskan dulu, terus kasih sedikit air, dia gosok sampai akhirnya bersih dan dia memadukannya dengan foam cleanser. Jadi teman-teman yang pakai Derma, monggo bisa pakai ini. Tetapi memang ini produknya cukup premium seperti itu ya. Jadi tergantung kebutuhan kulit kita. Oke, selanjutnya saya akan sharing tentang deep. Sebentar ini. Nah, ini tentang deep cleanser. Ini wah ini produk yang sangat terkenal gitu ya. Jadi bahkan ada Miss Columbia dulu pernah diposting ya. Ini juga mereka pakai gitu ya. Waktu ada pemilihan Miss itu mereka facial bersama. Nah, seperti kita di Jogja, kita juga rutin ya mengundang orang yang mau mencicipi produk kita. Nah, ini adalah produk untuk deep cleanser. Dan ini ketika di lapangan ini lebih cocok untuk orang-orang yang kulitnya itu normal. Ya, normal, tidak terlalu bermasalah. Ini berbahan dasarnya adalah seperti krim ya. Mungkin teman-teman pernah pakai krim yang warnanya putih gitu ya. Dia krim dioleskan ke wajah kita sehingga ketika kita oleskan itu kita istilahnya tuh diaplikasikan secara rata, dibiarkan sebentar terus nanti dimasaj. Dia akan keluar minyak seperti itu gitu ya, dari warna putih, dari susu putih itu menjadi minyak gitu ya. Nah, ketika minyak itu dia terjadi efek dual care gitu ya. Jadi benar-benar partikel di dalam itu melelehkan sebum sisa riasan. Nah, ini lebih cocok untuk orang-orang riasannya yang mungkin tidak terlalu maksudnya yang waterproof, yang terlalu kalau kita bilang di lapangan tuh menor gitu ya, tetapi yang mungkin lebih general, lebih natural. Nah, ini mungkin Stefani yang lebih tahu gitu ya. Jadi yang daerah mua-mua ini ya gitu ya. Jadi ini cocok buat orang yang suka berdandan yang pakainya sudah masuk ranahnya kosmetik ya. Jadi deep cleanser ini sebagai solusi untuk membersihkan wajahnya seperti itu. Dan ini tidak bisa dengan air, teman-teman. Ini kalau ketika kita udah aplikasikan, dia harus dilap dengan tisu atau bisa juga dengan kapas. Karena kotorannya itu harus dibuang dulu, setelah itu di-wash-lap gitu ya, dengan wash-lap sampai minyaknya hilang, baru boleh aplikasikan dengan sabun. Karena kalau tidak dibersihkan, foam cleansernya itu
ketika kita praktek itu banyak orang yang nggak keluar gitu ya karena nggak bersih. Minyaknya itu nggak dilap dengan kering seperti itu. Nah, ini juga sama untuk orang-orang yang cocok, dia akan membentuk lapisan pelindung. Jadi kulit itu rasanya itu lembab dan bercahaya. Makanya kalau teman-teman yang ngajakin orang facial pakai evening care kita, ini kan salah satu produk dari yang 4 itu ya, di dalam evening Forset ya. Ini benar-benar mukanya itu langsung jadi bright gitu ya, bukan putih tapi cerah seperti itu. Nah, terus yang poin berikutnya, ini poin keduanya, dia akan ternutrisi dan glowing. Jadi nggak heran orang-orang yang memakai deep cleanser gitu ya, nggak usah diapa-apakan, itu kayak pertama kali itu langsung dia glowing seperti itu gitu ya. Nah, terus ini mengandung beberapa poin produk-produk apa maksudnya nutrisi, ada ginsengnya teman-teman, ada ginkolit ekstraknya, jadi berfungsi untuk melembabkan, mengencangkan kulit. Terus ternyata ada ini loh wortel, ya ekstrak wortel sama ascorbit tocopherol gitu ya. Ini memberikan nutrisi dan kulit kita menjadi elastis sehingga glowing seperti itu. Nah, poin ketiganya ternyata ada teh hijau. Teh hijau itu terkenal banget ya. Ternyata untuk kulit kita itu bisa untuk menghidrasi dan menjernihkan kulit kita. Makanya tidak heran kalau teman-teman Korea itu suka bilang mukanya seperti porselin gitu ya. Nah, selanjutnya juga tanpa iritasi dan membersihkan dengan lembut. Karena ada white cream yang tadi saya bilang creamy banget yang warna putih itu, dia akan membersihkan dengan lembut dan sampai ke dalam ya. Kalau Bu Ida ngajarin di saat bekerja itu kan tubuh kita mengeluarkan panas, itu dia akan bekerja pelan ke dalam, dia akan kayak mengeluarkan teman-teman. Jadi waktu kita mau pakai dip itu ya agak sedikit take time lah ya, sabar dikit supaya pori kita itu jangan menyimpan kotoran-kotoran yang itu tidak baik ya untuk kesehatan kulit kita. Nah, ini proses pembersihan yang pertama, kedua dipijit-pijit ya, akhirnya menyerap sebum, sisa make up, memberikan kulit kita menjadi bersih dan cerah. Nah, selanjutnya akan terasa elastis. Jadi kalau kulitnya normal, akan merasa terlindungi, terhidrasi, dan akan glowing. Nah, ini ya, satu dari 4 produk yang ada di dalam evening care for set seperti ini. Ya, jadi ini sudah benar-benar top ya, produk top yang dikenal untuk semua teman-teman yang kulitnya normal. Dan kalau untuk saya kebetulan sensitif, saya tidak bisa pakai ini karena begitu gosok itu rasanya panas gitu ya. Tidak hanya sensitif, saya kemarin beberapa kali di lapangan ketemu orang-orang yang dia memakai skincare yang ada chemical atau sunscreen bahkan dari maaf dokter gitu ya, itu panas ya. Mungkin di dip nggak panas, tetapi ketika masuk peeling pasti dia panas seperti itu. Jadi kalau dia udah panas kita harus skip, langsung suruh bersihin, nggak boleh melanjutkan untuk massage. Nanti akan merusak skin barrier-nya. Nah, ini ada sedikit video ya, untung ketemu ada koko-koko gitu ya. Ini kayaknya si orang Thailand ya, namanya Chi Chong Nyam. Saya akan putarkan bagaimana cara menggunakan deep cleanser. Ya, jadi ini cowok ya, jadi cowok aja rajin, termasuk Pak Weli itu rajin gitu ya. Kita dulu belum Atomi itu nggak tahu kayak gitu, kita cuma nyuci muka pakai sabun Johnson gitu ya, karena bener-bener cuek gitu ya, nggak peduli dengan kesehatan kulit. Tapi ketika menggunakan, nanti ini bisa dengan berbagai gaya ya, bisa dengan gaya nanti Ko Weli mungkin bisa share yang lebih efisien dan menghemat sumber daya. Kalau ini kan pakai kapas gitu ya, atau kalau ada yang pakai tisu kan itu membuat alam kita tidak ramah. Pak Weli nanti punya tips bagaimana caranya menggunakannya itu. Oke, saya akan masuk next. Sebentar. Nah, ini perbedaan konsep ya teman-teman. Jadi deep pure cleansing oil dan deep cleanser itu tidak untuk kita bandingkan, tetapi ini untuk kita rekomendasikan kepada calon member kita, user kita yang mereka memakai itu sesuai dengan kebutuhan
seperti itu gitu ya. Jadi seperti yang tadi deep cleanser itu lebih teksturnya memang itu ya kalau orang sering bilang itu susu pembersih gitu ya. Nah, di sini ada beberapa keunggulan teman-teman. Jadi memang ketika tekstur kulitnya itu menjadi nyaman ketika orang pakai ini ya. Katanya bahkan untuk orang-orang yang sensitif. Kalau saya mungkin spesifik sensitifnya gitu ya, bisa mengurangi rasa ketarik. Karena kalau muka kita ketarik itu kan nggak nyaman ya. Terus keunggulannya apa? Lebih cocok untuk yang skin barrier-nya kering. Nah, saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman bisa evaluasi karena kulit kita itu unik ya. Ada orang yang kombinasi, ada yang kering apa gitu. Jadi memang unik banget kulit kita. Terus cocok bila kulit yang mudah teriritasi, jadi yang sensi banget boleh pakai ini karena mungkin karena berbahan dasarnya minyak, dia kan creamy ya, jadi lebih nyaman. Memberikan efek lembut, supel dan juga enak untuk massage ringan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin usaha menjalankan home care, deep cleanser kita boleh dipakai untuk massage ya. Jadi kita pakai mereknya kita seperti itu. Sorry, ada yang bocor. Oke ya, terima kasih. Nah, kalau deep ini wajib ya. Jadi saya pernah dulu bawain satu sesi, pentingnya cuci 2 kali ya. Jadi apalagi untuk kita yang sering naik motor gitu ya, atau yang sering keluar di lapangan gitu, sebaiknya kita cuci 2 kali seperti itu. Nah, terus untuk deep pure cleansing oil yang seperti saya bilang itu hydrophilic oil cleanser gitu ya. Jadi dia dengan teknologi yang begitu canggih. Jadi ini generasi cleansing oil yang lebih modern. Ya, jadi dia mengemulsifikasi. Jadi ketika minyak itu harusnya secara naturnya minyak dan air nggak bisa ketemu, tapi karena kecanggihan teknologi ini bisa mereka menyatu gitu ya. Jadi lebih cepat melarutkan sunscreen make up yang tebal gitu ya. Ini lebih direkomendasi untuk yang orang make upnya cukup tebal gitu. Efektif untuk sebum, bahkan untuk blackhead itu komedo, kok jadi komodo Bu Ida. Terasa lebih ringan, terus mudah untuk dibilas seperti itu. Dan ini berbahan dasarnya minyak. Nah, ini beberapa cara teman-teman nanti bisa bisa pakai sesuai kebutuhan ya, seperti di cleanser tadi ya, tetap pakainya wajahnya kering. Tangannya juga kering ya, dioleskan ke wajah seperti tadi kokonya itu, dimasak sebentar ya, terus dilap ya, bukan dibilas tapi dilap gitu ya. Terus lanjut dengan foam cleanser seperti itu. Kalau di Pure juga sama, setelah udah kita bilas juga lanjut dengan foam cleanser atau dengan derma cleansing gel atau dengan Eco Mile seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi pemilihan deep cleanser atau deep pure cleansing oil itu sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan kita juga punya yang mild cleansing water gitu ya, berbahan dasar cuman hanya kita pump ke kapas itu tanpa perlu pakai air, itu lebih cocok untuk orang-orang yang satset gitu ya. Aduh, males lah kalau 2 kali cuci gitu, atau orang yang jerawat sekali atau yang berminyak sekali itu cocok seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Nanti teman-teman, mari kita saling berbagi. Silakan yang sudah pernah memakai bisa berbagi apa aja yang diberkati melalui produk ini. Oke, sebelum saya menutup, saya tadi sempat browsing gitu ya. Saya penasaran gitu dari merek tetangga gitu, yang sekelas gitu ya, yang sekelas. Kita harus kalau mau perbandingkan kan harus apple to apple gitu ya. Punyanya kita itu cuman berapa ya? Sorry, saya tadi lupa cantumin ya. Untuk deep pure cleansing water, untuk deep pure cleansing oilnya ya, punya kita kalau nggak salah 286 kalau saya nggak salah ingat. Merek yang S titik-titik gitu ya, itu bisa 3 kali lipatnya teman-teman. Jadi punya kita itu sudah murah banget gitu dengan kecanggihan teknologi yang wow gitu. Itu kalau saya baca ingredientnya kurang lebih sama, surfaktannya juga hampir sama. Karena pabriknya sama, ya know. Ternyata punya kita itu bisa Mr. Park memberikan harga yang benar-benar membuat kita itu tidak boncos gitu ya, tetapi kita malah sehat kulitnya. Nah, kalau punya kita kan 269. Kalau merek tetangga yang S gitu ya, yang warnanya merah gitu, nggak usah terlalu detail lah yang mendeskripsikan, itu sekitar 700 sekian seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang suka menggunakan make up yang cukup tebal atau pas ada acara, ini monggo bisa dipakai. Atau yang atau yang berjerawat sekali pakai ini pasti akan nyaman karena berbahan dasarnya oil seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Samuel. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya akan mencoba menjawab sejauh
sepanjang yang saya pahami dan juga teman-teman bisa ikut nimbrung untuk sharing. Itu aja, terima kasih Pak Sam, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ripka, kita beli applause dulu ya buat penjelasannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kurang jelas bisa bertanya, atau yang sudah memakai produk ini bisa sharing ya, saling melengkapi supaya tadi tidak salah dalam memakai ya. Saya catat beberapa hal, tapi karena tadi kayaknya Ibu Ripka kayak terlalu cepat ya, jadi saya nggak bisa nyatat semua. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau share. Ternyata bukan hanya dipakai untuk wanita ya, ternyata juga bapak-bapak juga, pria-pria juga pakai ya. Dulu anak saya itu sebelum menikah, wah itu rajin sekali pakai wajah pembersih perawatan kulit ya. Tapi anak saya kan laki, tapi setelah menikah saya nggak tahu itu. Cuma belum kenal produk Atomy waktu itu ya. Ini tak suruh beli terus nanti terus. Ya. Mari Bapak Ibu yang mau tanya atau mau sharing, mau saling melengkapi, silakan. Ada Bapak Ibu? Saya Pak Sen mau Ya, silakan Ibu Stefani. sharing. Saya mau sharing ke teman-teman ya, maksudnya untuk yang deep cleansing dan pure cleansing oil itu kebetulan saya sudah pernah pakai semua. Nah, dulu di awal itu saya juga pernah sempat salah pakai. Saya tahunya cuma pokoknya gosok, 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 gosok gitu kan. Setelah terus pemakaian berapa lama ya? Udah terlanjur pakai 2 bulan kalau nggak salah dulu. Terus pas kebetulan ada lihat di YouTube deh, lagi buka-buka apa gitu, terus ada lewat apa namanya di pure cleansing oil gitu. Terus saya buka, ternyata beda cara pakainya, terus tak cari-cari kan. Oh iya, ternyata beda cara pakainya. Selama ini saya berarti salah gitu. Nah, kebetulan waktu pas udah mulai pakainya sudah mulai betul gitu ya. Saya tuh ngerasanya memang lebih bersih sih ya, lebih keset gitu. Karena waktu pas pemakaian yang waktu pas saya masih awal salah itu sebenarnya bersih. Jujur untuk pemakaian make up yang tebel gitu ya, saya habis kondangan atau apa, saya selalu pakai yang pure cleansing oil itu. Nggak usah berkali-kali saya usah pakai kapas itu langsung bersih. Nah, kalau pakai cleansing oil itu memang harus 2-3 kali swab ya. Jadi meskipun kita udah pijat-pijat pakai apa namanya keluar minyak dan lain sebagainya gitu, pemakaiannya tuh harus 2-3 kali baru benar-benar bersih. Itu kondisi pemakaian make up tebal. Jadi ini kalau secara perbandingan aja antara deep cleansing sama yang pure cleansing oil ini, kalau untuk make up waterproof apalagi sebenarnya nih ya, sebenarnya pembersihnya Atomy yang matte cleansing water, deep cleanser, terus sama pure cleansing oil ini sebenarnya sama-sama bisa untuk membersihkan make up waterproof semua. Cuman untuk yang deep cleanser sama yang matte cleansing water itu sepengalaman saya itu harus beberapa kali pembersihan. Jadi 2-3 kali pembersihan kalau kondisi make upnya sangat tebal gitu. Make up untuk kondangan, make up untuk yang kita sampai berlayer-layer complexionnya kayak gitu-gitu. Itu harus 2-3 kali pembersihan. Nah, tapi kalau untuk pakai yang pure cleansing oil sekali aja itu benar-benar bersih. Waktu pas saya pemakaian salah yang pure cleansing oil itu sebenarnya bersih, cuman memang kerasa mukanya kayak nggak gitu keset karena mungkin masih ada sisa-sisa minyak tadi ya, tidak terjadi emulsify tadi tuh. Nah, setelah saya benerin waktu itu, setelah saya bener pakainya, cara pakainya, memang terasa bedanya adalah muka tuh jadi kelihatan lebih lebih keset, lebih lebih bersih aja. Jadi kelihatan bedanya di situ. Enak. Jadi makanya memang perlunya kita baca-baca sebelum kita pakai itu ya.
Ini teman-teman himbauan kita semua sebelum kita konsumsi satu produk, sebelum kita memakai dan lain sebagainya itu ada baiknya kalau kita tuh tahu dulu tentang produk itu isinya, kandungannya, cara pakainya dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang merugikan kita sendiri kayak gitu. Nah, ini kalau sharing dari saya tips and triknya tuh maksudnya kalau saya ngerasain di anak saya, tak cobain di anak saya itu di cleanser memang nggak masuk ya, di cleanser nggak bisa karena anak saya itu kan kulitnya kan jerawatnya parah. Nah, terus untuk yang pure cleansing oil ini dia juga nggak terlalu yang istilahnya kulitnya itu juga nggak terlalu yang bisa menerima istilahnya gitu. Yang paling bisa diterima sama anak saya itu cuma matte cleansing water dengan kondisi wajah yang berjerawat parah gitu ya. Nah, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin ada pengalaman lain. Kalau saya ini karena kulitnya bad, jadi istilahnya ya mau yang deep cleanser, mau yang pure cleansing oil, semuanya masuk sih. Kalau untuk pemilihan mau pakai yang deep cleanser atau pure cleansing oil, kita harus tahu dulu intinya kulit kita ini jenisnya apa, berminyak, normal, kering, kombinasi, sangat menentukan hasil akhir dari satu produk yang kita pakai gitu ya. Untuk deep cleanser itu kalau aku saranin mendingan untuk yang kulitnya normal, cenderung kering dan kombinasi mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk yang berminyak, saya saranin jangan pakai yang deep cleanser gitu. Kalau pure cleansing oil untuk kulit yang berminyak, selama minyaknya itu nggak yang minyak berlebih banget, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk pemakaian yang rutin setiap hari, istilahnya untuk yang pure cleansing oil, untuk kulit berminyak itu juga, ya antara bisa atau enggak, ya itu harus dicoba dulu ya. Sebenarnya saya tuh pakai pure cleansing oil tuh enggak setiap hari soalnya. Saya kan kulitnya berminyak. Saya tuh pakai pure cleansing oil tuh hanya kondisional. Saya benar-benar pakai make up yang sangat tebal gitu. Nah, kalau untuk harian saya pakainya matte cleansing water atau deep cleanser karena kalau kulit saya kan cocok deep cleanser gitu. Nah, gitu sih teman-teman sharing dari saya. Semoga membantu. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Stefani. Saya kira sangat bagus ya. Jadi produknya sangat bagus, tapi kalau caranya salah, hasilnya bisa berbeda ya. Makanya mesti tanya dulu yang sudah memakainya ya. Tanya para leader, para ibu-ibu yang sudah memakai juga. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi untuk melengkapi atau mau bertanya ke Ibu Ripka, silakan. Bisa langsung, bisa lewat chat. Ada, Bapak Ibu? Aku mau berbagi dong, Pak. Tapi Ya. aku off cam ya. Silakan, Ibu. Ibu siapa ini? Susi. Ibu Susi. Ya, silakan Bu Susi. Saya dulu pertama itu pakai deep cleanser karena dapat hadiah dari Atomy, ya kan, pakai deep cleanser. Tetapi prosesnya waktu itu kok berlibet, terus malas, nggak terus malas pakai kan, terus yang pakai adikku. Terus habis itu ganti yang pakai mild cleansing water karena kayaknya kok nggak ribet amat, tinggal ngepam terus pakai. Tapi kerasanya kok nggak gimana gitu ya. Nah terus nyoba lagi ketika lihat video, ada video tutorial itu aku terus nyoba pakai deep cleanser. Nah sampai sekarang aku pakai deep cleanser. Nah kayak yang video yang dikirim Mbak Rika tadi itu yang pertama kali aku pakai itu kayak begitu. Nah tapi setelah aku amati ternyata nggak pas di muka gitu ya, nggak pas di muka. Jadi kan itu tadi kan cuma dioles terus langsung dioles, dipijit bentar terus langsung diangkat gitu ya, langsung diangkat pakai kapas. Nah aku setelah melihat video yang lain, aku aplikasinya beda. Jadi dioles dulu merata, terus didiemin dulu 1-2 menit sampai
kayak keluar minyaknya gitu ya. Nah, sampai keluar minyaknya, baru aku pijet-pijet. Nah, aku pijet-pijet dari muka, dari leher-leher gitu ya. Nah, terus nggak dipakai nggak pakai kapas ditarik-tarik itu enggak, tapi pakai tisu ditep-tep tok gitu aja, kotorannya tuh keluarnya banyak banget ditep-tep. Nah, ditep-tep gitu. Nah, itu ternyata di kulit itu hasilnya tuh lebih bagus daripada ketika yang pertama dulu aku pakai seperti yang dikirim video Mbak Ripka tadi itu dulu kok kayak begitu itu. Makanya sekali terus dipakai kapas ditarik gitu. Nah, setelah aku lihat video yang baru ya pakainya terus jadi nunggu sampai lumer dulu baru dimasase gitu, baru dibersihkan dengan ditep-tep gitu. Kalau seperti itu dan hasilnya memang lebih bagus sih. Jadinya sekarang udah cocok sama deep cleanser gitu aja. Terima kasih Pak Samuel. Baik, Bu Susi, terima kasih buat sharingnya. Ada lagi, silahkan ya. Saya lihat tadi beda orang, beda cara ya. Ya, kalau sudah menemukan caranya yang tepat, pasti hasilnya luar biasa itu. Jadi wajah ibu-ibu bisa glowing di sini. Semua bersinar nih, penuh kemuliaan. Mari, Pendeta Bapak Ibu. tuh cari Anak, Selamat silakan. malam. cari Ya, kalau pakai yang apa pure pure apa pure itu Di pure, di di pure pure cleansing oil. itu berarti masih dimasas gitu ya, Cik? Cuman hanya buang itunya aja, nah kan kita mau make up nih, ada bedak, cushion gitu, cuman hanya pijat kan dia minyak, cuman Hmm, kamu buang gitu aja, terus tapi jangan lupa harus kasih sedikit air, terus kita gosok lagi, itu baru bisa lepas. Aku dulu salah, nggak tak kasih air, jadi emulsifikasi mau merontokkan kan tadi itu hidropolik air ya, jadi dia itu air dan minyak itu berteman, saling narik. iya. Karena saya tidak membaca, jadi membazir deh. Jadi jerawat Nina, lihat Nina. Iya, aku Udah juga salah pakai. sama sih dulu. Aku udah lupa ya. Kayaknya aku diketanganin terus dicampur air dikit baru ke muka deh. Kalau nggak salah gitu ya. Terus beruntusan. Jadi aku pikir wah ini nggak cocok nih. Aku nggak pernah pakai lagi gitu. Nah, yang aku mau tanya karena dia mesti digosok-gosok gitu, berarti buat yang udah jerawatan nggak bisa dong ya, Ci? Dia lembut banget, nah. Dibanding dengan deep cleanser, kan saya nggak bisa pakai deep cleanser. Hmm. Saya pakai yang deep pure itu tuh enak banget. Kemarin itu waktu saya pernah jadi model untuk facialnya Mbak Maxim itu nggak sakit saya. Kalau pakai deep itu saya sakit. Padahal sama-sama krim ya, sama-sama berminyak ya. Nggak tahu ya sakit ya nah. Tetapi yang deep pure ini ketika saya pakai, saya gosok itu benar-benar kulitnya itu skin barrier itu tenang banget, nggak merasa seperti kayak bekas beset atau ketarik itu bless nggak ada. Cuman saya salahnya itu. Jadi nggak boleh ya teman-teman di pure itu dikasih air ke minyaknya terus digosok itu wah itu malah buang-buang. Jadi kita oles dulu minyaknya, buang make up kan. Kalau umpama kita nggak punya yang untuk bersihin mata sama untuk lipstick, kan sekarang ada ya kita punya pembersih itu ya. Ya mungkin pelan-pelan aja bersih di bulu mata, mungkin kita punya maskara gitu ya pelan-pelan terus bersih-bersihin seperti itu ya kan pelan-pelan jangan sampai kena mata udah kasih air dikit nah kasih air dikit terus dikarok terus digosok itu nanti jadi milky bener-bener milky kemarin saya waktu baca oh iya pantesan ini yang bikin itunya harusnya kan nggak ada jerawat yang keluar harusnya tuh malah bersih gitu jadi boleh coba nah kulit kita malah jadi bersih nah Oke. iya oke. Iya, terus yang tadi apa? Stefani ya. Steph, waktu sebelum bersihin tuh, Steph ini dulu nggak apa lapin mukanya pakai tisu dulu supaya yang tebel-tebel itu Enggak, tipis. langsung aja. Oh, Langsung langsung. aja, langsung di air aja. Oke, paham. Gitu. Ya, thank you. Thank you, Steph. Thank you, Ci. Sama-sama. Oh, tadi aku thank you ya. Tadi Stefani bilang itu saya pernah Steph. Jadi waktu kita masih yang di Wirobrajan itu ada ibu-ibu facial dan dia pakai bedak yang cushion tebel banget itu loh. Terus dia malah cuci muka. Saya tuh sampai panik. Dia deep cleanser. Nah, dia deep cleanser tuh sampai 5 kali.
itu masih ada bedaknya. Saya sampai Tuhan nggak tega sama kulitnya. Karena nggak ada, aku waktu itu nggak bawa MCW-ku, nggak bawa my cleansing water-ku. Wah, saya udah ini bang ngeri. Jadi udah sampai terserap loh teman-teman. Kesannya nggak apa-apa ya, nggak cuci mulut, ternyata tuh terserap. Saya pernah lihat sekali itu dulu 5 kali loh pakai deep cleanser sampai bilang, Bu, kita sudah cukup dulu ya Bu ya. Jangan teruskan. Saya takut nanti dia sudah mulai memerah masalahnya. Ya, jadi deep cleanser Ya. itu kalau kita gosok itu merah. Dan caranya Bu Susi saya setuju. Sebenarnya Bu Ida ngajarin kita tuh caranya Bu Susi. Jadi sebenarnya dioles jadi minyak dulu baru masak saya Bu ya. Cuma kadang-kadang kita kalau pas facialin orang atau apa kan kelamaan kan nunggunya Bu. Krik-krik 2 menit mau ngomong apa. Jadi kita sudah mari kita masak. Caranya Bu Susi itu yang paling tepat. Jadi benar dibiarkan dulu kulit kita kan keluar panas kalau nggak salah kata Bu Ida. Terus dia minyaknya masuk dia akan menarik keluar. Jadi seperti kata Stefani bayangkan ya dia pernah pakai deep cleanser berkali-kali make upnya sampai nggak keluar. Berarti kalau yang make up kita tebal itu benar-benar harus pakai deep pure cleansing oil. Kalau enggak kasihan skin barrier kita pasti stres banget. Ya mau sebadak-badaknya kan kulit juga bisa protes gitu kan. Waduh, kok ini tiba-tiba pembersihannya sadis gitu ya. Itu sih nah, thank you, Chef juga. Jadi Pak, aku mau tanya deh, itu si ibu itu bersihinnya pakai deep cleanser tuh dimasak nggak? Atau cuman Masak, dioles-oles terus habis itu? masak. Apa Steph, aku temenin dia kok. Masak sih tuh temannya Bu Wiwi itu loh, Dedi kalau masih ingat Makanya kalau misalkan sore-sore. kita pakai Masak, kondisi kita masak. make up tebel, nah itu karena pengalamanku juga kalau pas aku lagi make upnya tebel banget gitu, kebetulan waktu itu kan aku di pure cleansingnya ketinggalan di rumah gitu kan. Hmm. Jadi aku pakai deep cleanser, aku bawa ke deep cleanser aku ke Surabaya waktu itu kalau nggak salah. Sepupuku ada menikahan gitu kan. Kita kan make up dari salonnya sana, dapat Ya, fasilitas make up dari saudara gitu kan. Namanya MUA biasa kan ya, Ci. iya, Kalau make upin kan berlayer-layer gitu, nggak cukup iya. selayer gitu kan. Nah itu aku sampai rumah tuh malamnya tuh siang itu masih touch up lagi, masih tambahin lagi apa segala macam gitu kan. Nah malam tengah malam tuh aku bersihin sekali, kok nggak bersih? Bersihin lagi 2 kali, masih belum bersih. Bersihin lagi akhirnya sampai 3 kali, Bu. Itu aja masih masih sisa-sisa dikit. Ah udahlah capek lah, aku pikir gitu kan. Udah langsung aja aku siram pakai foam cleanser gitu kan. Nah memang beda sih kalau misalkan yang untuk make up tebel itu kalau aku rasa memang lebih bagus pakai apa di pure cleansing oil itu. Jadi dia lebih apa sih? Lebih langsung ngangkat semua gitu loh. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu. Iya, karena Tapi kandungannya caranya itu ya harus bener ya. benar, kandungannya itu kan tadi apa tuh? Pakai kentang, ubi atau jagung tau lah, so vitalnya itu yang ngangkat itu sama itu Ya, emulsifikasi. iya. Jangan sampai lupa poin Eh, ini paling penting. Nah itu penting tuh karena aku juga 2 bulan sih waktu itu 2 bulan salah gitu kan. Aku aduh udah Aku jalan dua juga, bulan. Pan, aku sudah habis setengah botol salah. Nggak apa-apa. Kita menjadi berkat untuk teman-teman nanti yang akan beli. Pengalaman. Iya Iya, jadi nanti kalau ada membernya yang beli di Pure, please ya agak cerewet gitu supaya dia nggak mubazir duitnya. Oke, thank you Pak Sam, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Stefani, Bu Ripka, juga Nana ya. Semakin glowing ini Nana kalau pakai ini terus. Silakan yang lain. Kalau masih ada mau sharing atau belum jelas tadi mau tanya, Aku lagi masih dong, Ciripka. Aku tuh kalau pakai dip ya, suka kesel, mata tuh jadi burem gitu loh. Kan aku ngebersihin semuanya. Nah, pada ngalamin gak sih? Aku tuh burem, jadi males gitu. Jadi aku ganti Takut ya, takut perih ya, perih enggak, Ci. Cuman nggak nyaman ya. jelas dia ngeburemin mata. Betul, Jadi betul. aku akhirnya pakai mild cleansing water itu paling Bisa ya. praktis. Maklum Ah, males. Jadinya udah bersih. Terus rasanya pengen cuci muka ya. Tapi baru ngebasahin muka pakai air, ih rasanya udah enak. Akhirnya nggak pakai sabun lagi. Udah satu aja. iya, mild kissing water itu memang buat orang yang sat-sat. Jadi kalau Pak Samuel malas cuci muka boleh Pak, mild kissing water. Sat, 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 sat. Tidur, muka kamu cukup aman, terjaga. Sama ini sih, nah, kalau mama pakai maskara, itu Enggak, mungkin Ci. enggak ya, enggak pakai ya. Oh, Enggak. berarti kamu Pokoknya jangan terlalu kenceng di sini, nah, harus agak lembut. Kan memang kalau kita di cleanser, itu kan kita bilang ke teman-teman yang facial kan juga jangan terlalu ini ya, mencetnya terlalu kenceng di mata. Ya mungkin nanti kayak kamu gitu, jadi matanya burem, minyaknya ikut masuk ke dalam mata, nggak enak. iya kesel banget. Udahlah.
Itu ada Oh, caranya. Mungkin Pak Welly dia sharing. Dia kan pakai deep cleanser tuh. Nah, piye caranya dia nggak kabur matanya. Monggo, Dedi. ya orang Silakan Pak orang Feli. Koweli nggak pakai lem bulu mata. Kita pakai lem bulu mata ya, Naya. Iya, aku bukan pakai maskara tapi lem bulu mata. Tapi nggak perlu ngebersihin gimana sih, pokoknya kan nyentuh aja, nggak kenceng-kenceng, nyentuh doang. Lah terus begitu gitu loh. Koweli tolong pakai bulu mata dulu dong baru praktek. Saya Aku dikasih Pak Tuhan Mas. bulu matanya sudah cukup panjang, jadi nggak perlu. Aku langsung bayangin Koweli pakai bulu mata. Iya, jadi memang betul ya. Jadi saya pakainya itu sampai ke mata, pernah juga sampai jadi burem itu memang karena kalau masuk sih. Jadi nggak sengaja masuk gitu. Tetapi memang saya gosok ya sampai ke sini gini ya, saya masih gosok gini di sini nggak apa-apa, aman. Tapi karena memang nggak ada itu ya, nggak sampai nggak pakai bulu mata, nggak ada lemnya sehingga nggak sampai ke situ. Jadi lebih aman. Tapi pernah beberapa kali kalau misalnya sampai itu masuk memang jadi burem. Terus tadi yang disebutkan sama Ripka tadi, jadi saya setelah pakai itu, kan saya setiap hari itu kan keramas ya. Jadi saya ke kamar mandi, jadi itu sebelum mandi kan, terus mandi itu saya bilas mukanya pakai air. Jadi saya nggak pakai tisu, nggak pakai kapas bersihnya. Kan biasanya kan itu pada pakai itu. Jadi saya bilas pakai air, terus saya keramas. Nah, ketika keramas itu kan yang sabun di apa sisa di cleansernya itu kan larut itu di kena kena sampo gitu kan. Nah, itu juga langsung saya pakai untuk ini. Ketika bilas samponya itu muka saya bilas lagi. Jadi sudah lumayan bersih gitu. Setelah itu baru pakai bumbu cleanser itu jadi keset banget gitu. Jadi tidak perlu pakai kapas, tidak perlu pakai tisu. Saya nggak tahu itu salah atau tidak ya. Tetapi kerasa banget sih. Nah, maksudnya keset gitu juga. Jadi hemat kapas, hemat tisu gitu aja. Jadi nggak nyampah. Cuman memang waktu itu tadi saya kan karena pakai keramas ya, jadi mungkin sebagian itu kan bersih ya, bersih tangannya yang minyak di tangan itu bersih. Jadi karena larut kena samponya itu. Itu aja sih sederhana aja caranya gitu. Jadi membersih penggantinya tisu sama kapas itu saya pakai untuk keramas. Terus sebelumnya saya bilas mukanya itu berminyak banget licin, jadi kayak kalis gitu. Terus kan saya keramas. Terus saya bilas lagi kan ketika bilas itu kan mungkin ada yang busa-busanya itu kan juga kena kan. Tapi nggak saya raupin ya busa samponya nggak gitu. Hanya ketika bilas itu kan kena-kena sedikit toh gitu. Nah, terus saya baru pakai foam cleanser itu bagus gitu. Bersih. Jadi kayak kayak piring yang dicuci kaset itu loh. Tik, tik, gitu ya. Kulitnya bersih. Bersih banget gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, malam Ki Ripka, izin tanya, ya Chef Ki. Monggo, Pak Yusuf. Ya, mau tanya untuk pengaplikasiannya, apakah ada cara perlakuan khusus untuk kulit yang misalnya sudah berjerawat parah itu, Ci? Terima kasih. Iya. Oke, jadi kalau untuk yang berjerawatnya cukup serius, Pak, tidak direkomendasikan pakai deep cleanser. Tapi kalau mau coba deep pure cleanser, oil yang tadi saya baru jelaskan, yang terjadi emulsifikasi itu bisa, Pak. Karena kan dia kerjanya akan membersihkan sebum. Yang membuat orang jerawat itu kan salah satunya sebum ya, Pak ya. Jadi itu bisa. Cuman ada pilihan juga seperti yang tadi Nana sharing. Apalagi kalau ini adalah cowok gitu ya. Pakailah mild cleansing water. Ya, seperti kayak Stefani, anaknya kan juga cowok ya, SMP juga ya naik apa Stefani ya. Jadi anak saya yang SMP kelas 2 juga sama. Jadi kalau suruh pakai deep pure cleansing oil mungkin dia bisa bete itu. Aduh minyak banget gitu ya. Tapi kalau pakai mild cleansing water atau MCW itu lebih simple Pak Yusuf. Jadi nanti tergantung orangnya aja. Jadi kalau umpama dia laki-laki mungkin kita rekomendasikannya mild cleansing water aja. Karena pasti mereka agak simple ya. Karena cuma dipam pakai kapas dibersihin. Bahkan kalau dia malas tidak cuci yang kedua pakai sabun pun masih ya cincai lah gitu gitu ya. Jadi seperti itu Pak Yusuf. Itu aja Pak Yusuf. Ya, terima kasih.
Mungkin saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi Pak Samuel mic-nya ditutup ya, mute itu. Jadi Oh iya, sorry. Ya, silakan Wida. ya, jadi untuk di pure cleansing oil gitu ya, kita itu judulnya oil ya, judulnya oil. Tetapi saya pernah mengikuti Zoom dengan sponsor Korea ya, di pure oil itu justru sangat bagus untuk orang-orang yang jenis kulitnya itu berminyak malah. Ya, kenapa? Yang sangat berminyak nggak bisa dibersihkan. Orang ini minyak itu sampai kapanpun dia tidak bisa menyatu dengan air, ya. Yang water base itu nggak bisa, ya. Makanya harus diikat dengan minyak juga, gitu ya. Dibersihkannya dengan minyak, ya. Nah itu salah satunya adalah di pure cleansing oil. Jadi teman-teman, sekalipun bunyinya oil begitu ya, sama seperti lotion ya, itu kadang pikiran kita lotion itu berminyak banget ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita memakai hand body lotion itu ya, hand body lotion yang zaman-zaman baheula atau yang merek-merek lain itu kan cenderung oily ya, lengket gitu ya, oily seperti itu, tidak ya. Jadi di pure cleansing oil kalau kita berminyak sekali ya seperti itu justru bagus sekali dipakainya. Lalu untuk orang-orang yang berjerawat begitu ya, itu juga bagus ya selain MCW, mild cleansing water ya. Nah, perlakuan kita untuk masing-masing apa itu namanya kasus atau jenis kulit itu memang kita harus hati-hati di sini ya, sama seperti tadi Mbak Susi menyampaikan ya, untuk deep cleanser memang idealnya begitu ya. Jadi ditaruh dulu biarkan dia meleleh lah ya seperti itu. Meleleh menyatu baru kita hapus. Misalnya kita pakai make up yang tebal ya, biarkan dia menyatu atau mengikat ya, menyatu kalau saya bahasakan itu sebenarnya bukan menyatu, mengikat gitu ya, kotoran-kotoran di wajah kita yang area luar dulu hapus ya. Jadi jangan langsung usuk ya. Kalaupun mau langsung usuk, pastikan itu jangan terlalu keras kalau Anda memang ini pakai make up, karena itu takutnya malah make up itu malah masuk terlalu dalam begitu ya. Jadi harus beberapa kali memang kalau pakai deep cleanser ya. Nah, jadi kalau saya boleh sarankan, sekarang di Atomy juga kan ada eye remover ya, itu kalau untuk area mata biar Nana nggak nangis ya, nggak merasa buram begitu ya. Hati-hati karena area mata ini ketika kita pembersihan itu tetap area sini ini kita harus menjadi perhatian khusus. Di sini banyak sekali apa itu namanya syaraf-syaraf yang sangat vital sekali ya, khususnya untuk organ mata kita. Makanya kayak eye cream apa ya, kita naruhnya pelan. Masas apa ya, kita nggak boleh masas itu terlalu kenceng di area sini. Ini nggak boleh ya. Nah itu. Jadi untuk area mata teman-teman perhatikan ya. Ini ya area mata mana sih? Aku kalau ngelihat sana bingung. Ya, ini ya, muterin begini nih, muterin gini nih ya. Ini nih hati-hati area sini ya. Jadi area kayak kacamata begitu nih, ini hati-hati sekali dalam penggunaan pembersih-pembersih ya seperti itu ya. Kalau skincare masih oke ya. Kalau skincare-nya Atomy oke sekali ya. Saya memakai eye cream apa ya, itu nggak masalah ya. Nah, teman-teman, untuk pembersihan khususnya teman-teman harus sampai khatam belajarnya ya. Belajarnya harus sampai khatam, harus sampai purna. Kenapa? Karena ini basic untuk kesehatan kulit ya, basic untuk kesehatan kulit. Kalau kita pembersihannya tidak purna, maka yang terjadi apa? Skincare kita itu sia-sia. Contoh tadi ada lagi ya member calon membernya Vera kemudian jadi member ya. Dia ngomong ya,
dia dikenalkan sama temennya gitu ya. Temennya itu sudah memakai Atomy Absolute Skincare. Wah, ya sama kasusnya dengan temennya Ciwicu ya yang di Tegal ya. Kok mukamu bagus, Cuk? Aku udah sampai habis 3 set Absolute set kok masih bagusan kamu loh. Nah, ini penting sekali teman-teman harus paham ya. Jadi sebelum teman-teman sharingkan tentang Absolute set atau skincare ya, Anda yang paling utama basic minimal double cleansing, deep cleanser, foam cleanser atau mild cleansing water sama bubble ya, mild bubble foam itu atau pembersihan-pembersihan yang lain yang ada di Atomy termasuk di pure cleansing oil seperti itu tuh wajib hukumnya. Sekali lagi ya, pembersihan harus purna sebelum Anda masuk ke yang lain. Dan pembersihan itu harus disesuaikan juga dengan kondisi kulit masing-masing. Pemijitan juga diperhatikan ketika orang sedang berjerawat atau wajahnya meradang itu nggak boleh dipijit ya, nggak boleh dipijit, tetapi lebih baik dikompres ya. Kompres apa? Anda bisa gunakan kalau memang mau pembersihan memakai deep pure cleansing oil, Anda boleh memakai kapas tapi pastikan kapas Anda tidak ada pemutih. Ya, ini juga penting sekali ya. Saya loh sampai saya beli kapasnya Atomy ya. Kenapa itu tanpa pemutih? Ya ada titik-titiknya, jelek banget lah kasarannya ya. Benar-benar pure ya, murni tanpa pemutih. Itu bagus banget karena kulit saya sensitif sekali, jadi saya pakai itu ya. Nah, kemudian juga untuk orang-orang yang teman-teman mungkin pernah bertemu dengan orang yang wajahnya itu kayak udah tipis banget gitu ya. Nah, itu hati-hati juga saat pemijatan ya, saat pemijatan menggunakan untuk pembersihan, untuk facial itu hati-hati. Karena apa? Karena itu kan udah tipis nih, udah tipis, kelihatan uratnya merah-merah begitu ya. Seperti itu. Itu takutnya kalau kecuit pecah pembuluh darah ini bahaya sekali. Ya, jadi teman-teman, orang-orang seperti itu ya pakai mild cleansing water ya, mild cleansing water dulu ya, supaya tidak terlalu diusuk-usuk dulu. Nah, setelah itu memakai apa? Memakai skincare dulu biar dia sehat dulu ya. Kulitnya sudah mulai tumbuh kulit-kulit baru begitu ya, sudah semakin bagus, baru nanti boleh naik kelas ya. Jadi hati-hati pemilihan produk pembersihan itu kita harus tahu betul ya, dan memang saya minta sama Ciripka untuk menyampaikan dua macam. Untuk apa? Bukan kita membandingkan ini bagus jelek, tidak. Kalau kita pemilihannya pas ya, itu akan bagus semuanya ya, untuk jenis kulit apa dan kondisi seperti apa itu pasti bagus semuanya. Jadi intinya kalau saya sampaikan, boleh saya sampaikan ya, bahwa semua produk Atomy itu bagus semuanya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya, saya ini kulitnya sensitif sekali, tetapi saya mencoba semua skincare. Ya, mulai dari Hydra, Derma sampai ke yang acne ya. Ya, waktu itu anak saya kan jerawat ya, saya kasih coba acne ya, terus kemudian saya coba juga, ternyata nggak masalah. Nah, ini artinya apa? Udah pokoknya ini kulit saya ini sebagai kelinci percobaan ya. Bagus apa enggak ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih sekali Ripka juga semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ida. Ini ada yang nanya Bu Ida. Selamat malam Bu Ida dan semua izin ini gimana cara pakai Ecomil ya? Ya. Silakan. Ecomil Bubble Cleanser itu kan kayak sabun ya. Sabun cuci muka yang bentuknya foam, Mbak. Jadi ketika kita pump begitu, itu munculnya busa ya, sudah berupa busa. Nah, ini bagus sekali untuk anak-anak ya, anak-anak remaja yang kulitnya masih sangat-sangat muda ya. Kemudian orang-orang yang
jerawatan, anak-anak yang jerawatan seperti itu bagus sekali. Ya, mulai dari anak-anak itu boleh pakai. Nah, itu sahabat karibnya adalah mild cleansing water. Ya, kalau kita jerawatnya anak-anak itu parah, ya jangan pakai yang akne dulu, tetapi mulai dari ini pembersihannya dari mild cleansing water, lalu pakai eco mild cleanser ya, bubble cleanser itu. Nah, kemudian kalau apa namanya ada pertanyaan mulai dari usia berapa ya? Usia anak-anak balita, anak-anak 5 tahunan begitu udah boleh pakai Ecomine, ya, boleh banget, itu aman banget ya. Jadi pakainya cukup dipam keluar kayak kalau apa itu namanya ini apa semir yang bubble ya, munculnya busa seperti itu. Hanya memang kalau anak saya yang pakai ya, kalau anak saya yang pakai itu boros banget. Katanya, "Mi enak banget, lembut banget," seperti itu ya. Karena lembut sekali memang ini Ecomite. Nah, ini bentuknya seperti ini, yang busanya itu benar-benar lembut banget, ya lembut banget. Jadi saya sarankan satu untuk anak-anak, yang kedua kulit-kulit yang sangat-sangat sensitif ya. Sekalipun kulit sensitif pakai foam cleanser masih oke, tapi harus pakai mild cleansing water, double cleansingnya ya seperti itu. Oke. Jadi dilanjutkan Bu Ida pertanyaannya. Ini nggak keset Kok hasilnya nggak keset ya, jadi berminyak. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Sebenarnya keset tidak keset, kalau terlalu keset pun ya kulit kita sebenarnya nggak bagus. Ya, nggak bagus. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang lembab. Moist begitu ya, lembab. Ya, terjaga kelembapannya. Coba perhatikan saya sendiri ya, kalau saya ya. Saya perhatikan ketika saya memakai foam cleanser saja, ya foam cleanser itu ada karakternya teman-teman. Ketika teman-teman foam itu kan harusnya jadi busa dulu, tapi teman-teman tidak jadikan busa, langsung ke sini, itu hasilnya jauh lebih kering dibandingkan Anda jadikan busa. Ya, ini harus hati-hati juga ya, makanya untuk orang-orang usia seperti saya yang masih masih remaja seperti saya ya, itu saya sarankan justru jangan pakai foam cleanser, pakainya apa? Dermagel. Itu dermagel bagus banget ya untuk orang-orang yang mulai kering, mengering ya kulitnya seperti itu. Saya juga mengering ketika akan terasa kering banget ketika stres tinggi ya seperti itu. Itu kulit tanpa sadar itu bereaksi ya gitu. Nah, itu teman-teman boleh memakai Dermacica gel ya. Jadi keset oke, tapi ingat usia kita berapa ya. Nah, itu justru kalau usia kita sudah 40-50 ke atas itu kita harus jaga kelembapan. Justru minyak ini penting. Ya, kita butuh di sini. Ya, butuh di sini, butuh minyaknya ya. Jadi foam cleanser enak, keset ya memang betul. Asal harus dibarengi dengan skincare yang memadai, yang bisa menjaga pH kulit kita. Boleh ya, tapi kalau usia seperti saya seharusnya idealnya itu bukan foam tapi Dermacica itu bagus. Ya. Pak Sam ikut nambahin ya. Ya. Bu Susi, saya kebetulan kulit saya itu sensitif dan kering. Saat ini usia 49. Saya pencucian 2 kalinya itu yang pertama pakai MCW. Jadi my cleansing water, terus saya cuci pakai Ecomile. Jadi Ecomile bubble cleanser itu saya pakai ketika kalau saya pergi. Ya, karena agak ribet bawa dermagel yang gede banget gitu ya. Jadi saya kebanyakan pakai itu dan itu menurut saya bukannya nggak keset ya Bu ya, tetapi nyaman karena ada busanya justru bikin muka saya itu nyaman seperti itu. Itu pengalaman saya.
Terus saya nambahin yang Bu Ida bilang itu betul banget gitu ya. Jadi saya mungkin setahun yang lalu kebetulan kakak saya usianya Pak Weli ya 55. Dia itu tipe kulitnya berminyak teman-teman. Berminyak dan mudah sekali berjerawat. Ternyata dia bukan wanita, dia pria gitu ya. Koko saya itu dia cowok tetapi ternyata meskipun dia tidak menopause gitu ya. Ternyata kulit itu semakin menua memang itu terjadi perubahan. Jadi koko saya waktu itu pernah beli foam cleanser ya. Waktu itu saya berpikir dia mungkin cocoknya foam cleanser dan pakai MCW waktu itu gitu ya. Terus dia bilang, Rip, aku kok pakai lama-lama ini udah habis satu ini muka gue jadi kering. Nah, saya jadi belajar. Saya bilang, iya, kok mungkin memang kamu nggak bisa pakai itu. Harus pakai Derma Cleansing Gel itu. Jadi dari kejadian koko saya belajar bahwa kalau kita punya partner atau konsumen yang usianya itu sudah 50 atau menjelang masa-masa menopause gitu, sebaiknya memang masuk yang derma aja. Kita lebih aman. Dan seperti kata Bu Ida, saya setuju. Bu Ida ngajarin ya, kulit yang sehat itu bukan keset, tapi kulit yang sehat itu adalah moist, lembab. Karena kalau kering nanti sayang dong kita cepet keriput gitu ya. Jadi muka kita tuh harus moist, harus lembab gitu ya, bukan berminyak juga, bukan kering juga, tetapi dia moist. Sehingga kalau orang bilang tuh kalau kayak pantat bayi itu loh, kalau dipegang kenyal-kenyal lah, itu moist seperti kayak gitu. Itu sih jadi pengalaman saya, semoga bisa jadi berkat ya buat teman-teman. Jadi kalau ada customernya udah rodok sepuh atau apa, mendingan kita kasih derma aja. Pokoknya skincare urusan kedua, tetapi pencucian seperti kata Bu Ida, double cleanser itu benar-benar katam. Jadi cerewet sekali kita bagian yang cleanser itu. Masalah skincare memang PV-nya gede ya. Tetapi daripada nanti customer kita nggak puas, lebih baik kita ajarin dia untuk cuci dulu. Ketika cucinya udah bersih, wah urusan skincare tuh udah gampang lah. Mau bikin fleknya hilang, mau bikin apa namanya garis halus, garis keriputnya memudar itu sudah gampang banget. Karena sudah bersih, bahan dasar kulitnya itu sudah bersih, sudah sehat dan siap untuk menikmati skincare yang fungsional seperti itu gitu ya teman-teman. Ingat ya, jadi skincare kita itu kan ada yang untuk mengobati, ada yang untuk fungsional. Kalau yang mengobati itu kan derma ya, yang lain itu fungsional. Jadi kalau Hydra, The Fame, terus apalagi ya Snow, terus sel aktif itu benar-benar untuk fungsional. Ya, memang bibinya gede, tapi jangan langsung kita hantam di situ. Kasihan nanti mereka tidak puas seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ripka. Ada yang lain yang mau tanya? Silakan kalau masih ada waktu ya. Mau sampai jam berapa ini? Masih adakah? Saya cintanya Pak Sam. Ya, Eh, Ibu. Bu Rifka, mau tanya dong, untuk Boleh. keduanya itu apakah ada kan di kayak di apa di message dulu ya, apakah ada batasan waktunya mungkin tidak terlalu lama atau nah itu apakah ada efeknya juga kalau kelamaan atau kurang juga efeknya apa seperti itu Bu Rifka mungkin Oh bisa iya. dijelaskan. Ya, Terima makasih kasih. Mbak Nina. Jadi Mbak Ya. Nina akan memulai facial home care ya. Jadi begini Mbak Nina, jadi nanti sebelum kita facial selalu membiasakan nanya dulu. Nun sewu Bu atau Mbak, jenis kulitnya apa? Ya, kalau perlu tanya. Kalau boleh tahu skincare-nya pakai apa? Kalau dia skincare-nya yang mereknya nggak jelas, sudah mulai kita be careful ya, hati-hati. Ketika masuk di cleanser, itu coba aja, massage jangan terlalu kenceng kata Bu Ida ya. Mungkin kita biarkan dulu di kulitnya itu untuk menyerap kotoran itu dan massage lembut aja. Mungkin pakai gerakannya Bu Ida ya, sambil melihat warna kulit di wajah. Masih ingat ya, kan Mbak Nina yang Bu Ida ngajarin ya, kita massage dulu di dagu ya kan, terus ke pipi gitu ya, daerah mata hati-hati. Nah coba lihat, mukanya itu sampai tanya, Ibu gimana rasanya, pijitannya udah pas, panas atau ada apa, tolong kasih tahu ya Bu. Nah itu kita perlu mengidentify itu. Jadi bukan berapa lama, tetapi kita lihat kondisi. Kalau dia kulitnya badak, bah ya udah selesaikan aja fase deep cleanser itu kita pijetin dia. Karena itu termasuk servis gitu ya. Karena kan kalau kulit kita sini kan wajah ini banyak titik-titik untuk bikin rileks seperti itu. Seperti yang tadi saya sempat ngomong Mbak Nina di center ya. Kalau sempat lihat di YouTube, totok-totok yang titik-titiknya aja. Mungkin nggak perlu dipijat, tetapi kita totok. Kita tekan, ya kan? Kalau tekan kan tidak menggesek kulit, jadi lebih aman. Kita jadi aman. Percayalah, produk kita akan berbicara. Bukan hebatnya kita massage, bukan hebatnya kita totok, tetapi produk evening care-nya itu sudah, dia akan berbicara sendiri.
dan akan membuat wajah orang itu menjadi glowing. Ya, jadi jangan khawatir. Coba aja, jadi tinggal sambil nanya. Nanti kamu nanti ada sense. Lama-lama akan ketemu dan ketika beberapa ya yang saya melihat di lapangan, ketika mukanya merah, suruh stop. Kamu udah nggak boleh lanjut lagi deepnya. Ya, bahkan peeling pun kamu coba dulu di satu area. Bu, gimana Bu rasanya ada panas nggak? Karena kemarin tuh ada satu wanita masih pemudi sih ya. Dia tuh pakai deep cleanser nggak masalah. Begitu masuk peeling gel, daerah matanya itu panas Mbak Nina. Saya langsung bilang, Mbak, stop ya, nggak usah peeling. Tolong langsung pakai wash lapnya dilap bersih aja. Karena memang kalau dia pakai dia kebetulan cerita ke saya dia pakai sunscreen dari dokter apa gitu loh. Itu ada kimia Mbak, sorry saya bilang. Kalau bisa mungkin janganlah pakai itu. Saya bilang kasihan kulitmu. Jadi kita sebagai customer menghargai ya kan kita nggak menjual hard selling gitu ya. Kecuali ditanya, lah terus gimana dong solusinya Mbak Nina? Oh, kalau dia solusi langsung jenengan mempelajari sunscreen kita, tanya jenis kulitnya, Mbak Nina masuk di situ. Tapi sekali lagi kita cerewet soal deep cleanser pokoknya. 2 kali pencucian itu Mbak Nina. Jadi member kita usahakan kan orang lebih mudah beli sunscreen ya. Tetapi kita harus ingatin Bu, pencucian 2 kali itu penting loh Bu. Ya, umpama dia masih ada sunscreennya, nggak apa-apa biar dihabisin dulu. Tetapi di pencucian 2 kalinya tuh kita yang rodok telatenin. Nanti masalah sunscreen dia terasa bermanfaat, dia akan pasti beli sunscreennya kita seperti itu. Ya, jadi nanti just do it, jangan terlalu khawatir gitu ya. Jadi yang penting bertanya dulu, kan mungkin sahabat-sahabat ya, tanya aja. Kayak nggak kayak interogasi, nanya, kamu biasanya pakai pencuci wajah apa ya sebelum kita pergi gitu ya. Nanya-nanya ringan, sehingga kita punya bayangan, oh gitu sudah punya siap-siap, udah jaga-jaga untuk itu. Sama nanti untuk remaja, Mbak Nina, kalau ada nanti anak remaja yang mungkin SMP, mamanya facial anaknya itu, kalau dia ada jerawat, tolong jangan deep cleanser sama peeling gel ya. Cukup hanya cuci aja sama di peel off aja udah. Nanti bisa bikin jerawatnya banyak. Karena tidak cocok untuk anak remaja, di peel, kasihan. Nanti sebumnya kayak menggoda jerawatnya untuk tambah banyak. Seperti itu. Semangat, Mbak Nina. Ciao. Fighting. Terima kasih, Bu. Ya, semoga lancar ya. Rame. Amin, amin. Amin. Bu Ida mungkin mau nambahin Bu Ida supaya semangat ini. Mbak Nina sudah mau Ada ongoing spa, Bu. Sudah cukup ya semangatnya. Besok tak bakar kalau belum semangat. Bu Ida, ini ada yang bertanya di chat. Peel butter boleh ke area mata nggak? Dari Bu Priska. Ya, mild cleansing water area mata boleh tapi hati-hati ya. Pakai kapasnya, terus jangan penekanannya. Jadi untuk membersihkan make up, mild cleansing water itu bagus banget ya. Nah, itu kalau menurut saya sih lebih oke dibandingkan untuk area mata seperti itu, untuk make up terutama daripada pakai deep cleanser. Ya, jadi membersihkan area matanya bisa lebih lembut ya, pakai apa itu kapas begitu pelan ya. Jangan suk kayak ditekan begitu. Mata kita nggak boleh ditekan-tekan ya. Nggak boleh ya, boleh. Ya apa, Bu? Nek Hah? dipetek efeknya apa? Efeknya syaraf kita itu kalau ketekan ini mata ini nih, ini sangat apa sih penting sekali ini ya. Ini harus dijaga, jangan terlalu ditekan ya. Ini kalau kan tadi saya udah bilang ya, area sini itu benar-benar banyak sekali syaraf-syaraf yang sangat-sangat penting. Ya itu. Jadi jangan ya pokoknya hati-hatilah, area mata hati-hati. Ya saya sampai sekarang ya teman-teman ini saya loh ya, monggo teman-teman saya kembalikan. Saya dulu itu mau karena alis saya itu botak ya, saya nggak bisa bikin alis mata dan kalau saya manggung begitu ya harus manggil mua itu saya pikir-pikir boncos ini 500.000 sekali ini cuman manggung 20-30 menit ya nggak dibayar lagi kasarnya kan kayak gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk apa ini namanya sulam alis ya. Sulam alis itu aja saya itu sakit enggak?
itu bahaya nggak? Tintanya kayak apa? Saya cerewet sekali dan saya pilih yang mahal ya. Ini udah bertahun-tahun ya, saya nggak pernah retouching. Yang penting ada bekasnya aja saya bisa menggambar sudah selesai. Nah, karena apa? Karena memang saya takut sekali dengan area mata. Ya, saya takut sekali karena ini ibaratnya eh, investasi saya sampai menutup mata kalau bisa mata saya tetap jelas. Apalagi saya udah pakai kacamata ya, teman-teman. Saya orangnya sangat-sangat sensitif. Saya mendapatkan penawaran untuk pasang talang air saja saya nggak mau. Tidak mungkin. Bu Ida, ini bukan extension. Ini bukan yang permanen kok, nggak bahaya. Saya takut dengan lemnya. Saya dari situ saja sudah takut teman-teman ya. Saya pakai kacamata itu dudukannya bikin mata bengkak itu rasanya nggak karu-karuan ya. Jadi teman-teman hati-hati sekali lagi untuk area mata itu kita harus merawatnya sungguh-sungguh ya. Jangan asal penekanannya juga ya. Thank you, Bu. Ya. Masih ada waktu? Masih mau ada yang tanya? Silakan. Pak Sam, saya nambahin ya Pak Sam. Ya, Pak Weli, silakan Pak Weli. Jadi tadi pertanyaannya Mbak Nina tadi itu gini, dari yang saya jalanin ya, selama ini kan saya kan buka kelas tuh untuk facial. Jadi awalnya itu ya Mbak Nina dan kita semua teman-teman kita harus jelaskan ya bahwa produknya Evening Care Foresight itu sudah dipakai jutaan orang. Jadi mau kulit orang Asia kayak orang Eropa kayak orang Afrika kayak itu sudah risetnya itu mendalam sehingga itu aman. Jadi kita harus positioningnya itu jelas. Ya, jadi kayak ini sudah dipakai di negara-negara maju dan itu terbukti aman. Lalu kita bisa bilang gini, namun kalau misalnya kulit Anda gitu ya, kulit Anda itu sebelumnya itu pernah memakai bahan-bahan entah itu sabun, kosmetik atau perawatan yang menggunakan bahan-bahan kimia, itu ada kemungkinan nanti akan terjadi reaksi gitu. Reaksinya bisa jadi panas atau tidak nyaman dan sebagainya. Nah, itu akan menolong mereka. Jadi kita sudah kondisikan dulu. Jangan sampai kalau kita nggak kondisikan dulu, nanti mereka malah pikir gimana-gimana kalau dia pakai yang katakanlah yang berbahan kimia nggak apa-apa. Kok ini pakai yang atomi? Jadi orang itu pasti akan otomatis akan pikir atomi itu jelek gitu loh. Bikin mukanya jadi panas. Padahal sebenarnya panasnya itu karena atomnya berusaha membersihkan, mengeluarkan gitu loh. Ibarat di lantai itu sudah ngerak kotoran sama sama atom itu digosrok gitu loh, dikerok. Jadi makanya terjadi reaksi yang seperti itu. Jadi itu Mbak Nina jadi perlu dikasih tahu dulu ya. Jadi ketika benar-benar tadi dipakai, oh ini panas dan sebagainya kita stop. Itu perlu ada rosmes ya, rosmes itu untuk meredakan itu. Nah, kita belum ngomong itu terus tiba-tiba panas, itu kemungkinan besar dia jadi sudah langsung sudah nggak berminat dengan produknya Atomi. Tapi kalau kita sudah jelaskan bahwa ini tuh ada dermatesnya, dermatologi tesnya dan sebagainya dan tadi ya sudah dipakai oleh dan ini dipasarkan di lebih dari 140 negara, mereka tuh jadi tahu kalau terjadi sesuatu itu karena ada sesuatu yang nggak beres. Itu sederhananya kira-kira gini ya. Air itu kan nggak bikin perih, tetapi kalau kita ada lecet begitu kena air kan jadi perih tahu. Iya ya kaki saya kok tiba-tiba perih, oh ternyata lecet gitu loh. Ya, jadi kita jelaskan gitu. Lalu yang kedua tadi ya kenapa kok di Atomi itu basicnya tuh kita harus bener-bener untuk pembersihan cleansing itu sampai double cleansing dan sebagainya itu karena sebenarnya pembersihan di Atomi, tadi contohnya Bu Ida sebutkan ya, ada teman kami yang Bu Wiju itu, dia hanya cleansing aja bagus banget hasilnya dibandingkan dengan orang yang sudah pakai skincare. Itu kita bisa pakai ilustrasi, ini loh, ilustrasi bahwa cleansingnya di Atomi itu seperti fondasi gitu. Ya, yang sering kali itu nggak diperhatikan. Nah, skincare itu kan orang biasanya kan bangun temboknya di wallpaper lah, dikasih marmer lah, di keramik, dikasih cat yang bagus, mahal dan sebagainya. Nah, kalau itu fondasinya nggak bagus, ya itu tembok itu misalnya ya nanti safe, air bisa dari tanah keluar, bisa naik gitu ya, sehingga wallpapernya ngelupas-ngelupas, atau gembung, atau jadi lembab, nggak sehat gitu.
Maka yang diutamakan di atom itu fondasinya diperbaiki dulu, yaitu kita ini dibersihkan dulu supaya skincare-nya nanti ketika diaplikasikan menggunakan skincare itu hasilnya jadi maksimal. Jadi makanya jangan buru-buru ya, mentang-mentang skincare itu PV-nya gede kita langsung ke situ, kasihan ya. Karena kan kita di Atomi itu kan tali silaturahminya persaudaraan dan kita mesti dipercaya ya. Jangan sampai karena kita ngebet PV ya, terus justru orang tuh kecewa. Kalau orang kecewa itu sulit ya. Manusia itu pada dasarnya kan lambe turah ya. Nek dia senang dia akan cerita, dia puas, dia akan cerita-cerita sendiri. Demikian juga sebaliknya. Dan kalau kepercayaan kita itu sudah di kepercayaan mereka itu sudah merasa kita khianatin, mereka merasa dimanfaatkan, tidak diedukasi dengan baik, ya mereka akan pindah gitu. Ya jadi pindah. Jadi jangan buru-buru, yang penting pembersihan ya. Dua materi malam hari ini kan pembersihan semua, dengan pembersihan ya semoga itu bisa membekali teman-teman semua ya, pilih yang paling tepat gitu. Karena itu yang sangat basic. Jadi jangan buru-buru langsung diajakin ke skincare-nya. Yang penting dia bersih, beres dulu. Begitu Pak Sam, terima kasih. Baik, Pak Willy, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada waktu? Atau mau ditutup? Iya, Pak Sam. Ya, Bu Wicu. Iya, Pak Sam. Tadi yang kulitnya tipis, baiknya pakai apa ya? Saya lupa tuh. Kalau kulitnya tipis, Mild cleansing water. mild cleansing water. Sama sabunnya bubble atau Ya, bubble kalau bisa Eco? Ecomild boleh atau pakai Derma Cica. Saya sarankan Derma. Toner Derma Cica. Bukan toner, gel. Toner, Gel. gel Derma Cica. Sabunnya, Ci. Ya, ya, ya. Ya, Bu Ida, terima kasih. Yuk. Ya, udah jelas ya, Wicu ya. Ya, Pak Sam, makasih. Ada lagi yang mau tanya? Itu Masih yang kesempatan. bubbles itu ya, baunya kayak agak minyak-minyak kelapa gitu. Dan bau ya, wanginya itu wangi minyak gitu, minyak kayak kelapa gitu. Jadi teman-teman ya jangan kaget ya, kayak jadi kayak minyak jelantah yang saya pernah nyoba soalnya waktu itu kan pergi ya Ripka bawanya itu jadi nggak bawa foam. Biasa foam kan wangi fresh. Nah itu lebih kayak wangi aromanya itu aroma kayak minyak kelapa gitu. Dan kalau sudah biasa pakai foam seperti saya dan enggak masalah itu pakai itu jadi nggak mantep gitu loh. Memang jadi gimana kayaknya kayak bau minyak gitu ya. Tapi itu psikologis saja sih gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Kalau tidak ada kita akhiri atau gimana? Bu Ida, Pak Willy? Cukup ya. Sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya mengambil kesimpulan ya bahwa sebelum pakai mesti tanya dulu ya kepada para ahlinya tentu yang sudah pakai. Jadi jelaskan kepada member supaya tidak salah dalam memilih produk ya. Kemudian tadi dari Pak Willy, terima kasih Pak Willy, kita harus menjelaskan ke member pondasinya diperbaiki dulu ya sebelum pakai. Gitu Bapak Ibu ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua, buat narasumber kita Ibu Rika, Ibu Ida, Pak Willy ya yang sudah sharing tadi, Bu Stefani, juga Nana, Mbak Nina yang sudah bertanya tadi, Bu Icu ya, juga Bu Aci. Terima kasih buat semuanya ya. Sebelum kita akhiri bersama-sama, kita akan kembali serukan bersama-sama foto atomi ya. Baik, 1, 2, 3. Menghargai Menghargai semangat, semangat, ciptakan visi, mengikuti keyakinan, dan dengan ayo bisa. Terima kasih Rika. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih semuanya. God bless you. Ya, dong. Sam, thank you, Pak. Sehat.